Halo sahabat Safety Bewok, jumpa lagi kita. Hari ini kita membahas singkat jilid 1 tentang perencanaan dan pelaksanaan reklamasi. Sesuai Kepmen 344 tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, yuk kita simak. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal membedah sesuatu yang lumayan rumit, yaitu jaringan peraturan pemerintah soal reklamasi tambang. Tapi tenang aja, kita bakal ubah aturan yang kelihatannya jelimet ini jadi panduan yang super jelas dan pastinya bisa langsung Anda terapkan di lapangan. Yuk kita mulai. Nah, kita langsung buka dengan sesuatu yang bikin merinding nih. Bayangkan saja, mengabaikan aturan reklamasi ini tuh bukan cuma bakal dapat surat teguran. Ancaman maksimalnya, penjara sampai 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. 100 miliar loh, bayangkan berapa banyak itu. Taruhannya benar-benar luar biasa besar. Dan angka-angka tadi itu bukan cuma gertakan sambal ya. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, aturan hukum ini tuh dengan tegas membuktikan kalau pemulihan lingkungan itu sama sekali bukan sekedar anjuran atau opsi tambahan. Ini adalah mandat hukum yang super ketat. Biar Anda nggak pusing dengan semua kerumitan ini, kita udah pecah pembahasannya jadi 5 bagian yang gampang dicerna. Ada aturan ketat reklamasi, konsep dasar, mekanisme, rencana bukaan lahan, dan terakhir soal eksekusi dan pemeliharaan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu aturan ketat reklamasi. Kita lihat kerangka hukum utamanya ya. Kalau Anda perhatikan, peraturannya itu berevolusi cukup jauh loh sejak tahun 2009. Terus diupdate sampai yang paling baru dan paling krusial saat ini, yaitu Kepmen ESDM nomor 344 tahun 2025. Di aturan terbaru ini, pemerintah menuntut tingkat perencanaan dan akuntabilitas operasional yang jauh lebih detail dan terstruktur dari sebelumnya. Pokoknya, standar mereka sekarang tinggi banget. Lanjut ke bagian kedua, konsep dan regulasi dasar. Di sini kita harus paham bedanya. Nah, ini hal yang paling mendasar banget, jangan sampai kebalik ya. Reklamasi itu ibaratnya jalan bareng sama operasional, jadi dilakukan selama tahap penambangan masih aktif buat mulihin ekosistem. Kalau pasca tambang, itu baru kejadian setelah semua atau setidaknya sebagian besar kegiatan ekstraksi itu benar-benar udah selesai. Kalau Anda gagal membedakan dua fase ini, wah dokumen Anda bisa salah sasaran semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mekanisme reklamasi. Atau gimana sih tahapan operasionalnya di lapangan? Soal timeline operasional, Anda harus ingat satu hal. Persetujuan birokrasi dan dana jaminan itu ibarat gerbang tol. Anda nggak bisa lewat kalau belum bayar dan palangnya belum kebuka. Mulai dari wajib setor rencana 45 hari sebelum eksplorasi, masuk ke fase studi kelayakan, lanjut ke rencana produksi per 5 tahunan, sampai nanti eksekusi pasca tambang. Anda mutlak harus ngelewatin satu gerbang dulu sebelum bisa maju ke gerbang berikutnya. Intinya begini, Anda secara hukum itu benar-benar dilarang memulai operasi fisik apapun kalau dokumen lingkungan hidup dan penempatan dana jaminan Anda belum disetujui secara resmi. Semuanya itu saling mengunci rapat. Kenapa? Ya tentu saja buat memastikan pemulihannya berjalan dan mencegah yang namanya perusakan lingkungan. Terus, mari kita bahas satu dokumen yang super penting. Anggap aja dokumen-dokumen yang Anda siapkan itu sebagai cetak biru penyelamatan lingkungan. Nah, cetak biru ini harus disegel dengan sebuah surat pernyataan. Ini bukan cuma selembar kertas loh, tapi surat mengikat secara hukum yang wajib ditandatangani petinggi perusahaan di atas materai. Jadi kalau ada apa-apa, manajemen puncak harus ikut tanggung jawab penuh. Benar-benar nggak bisa main-main. Kita geser ke bagian keempat, rencana bukaan lahan. Mari kita lihat sedetail apa persiapan teknisnya. Kepatuhan itu butuh pemetaan yang akuratnya minta ampun. Maksudnya, sebelum satu alat berat aja menyentuh tanah, Anda itu udah harus tahu persis di mana letak cadangannya, metode nambangnya gimana, sampai kehitungan strip rasionya. Perencanaan bukaan lahan yang presisi ini tuh kuncinya, biar operasi Anda bisa jalan aman, efisien, dan pastinya tetap bertanggung jawab. Oh ya, ada satu lagi nih yang sering bikin pusing. Tanah yang digali aja itu ada aturan mainnya. Tanah zona pengakaran yang vital buat tumbuhan nanti dan juga batuan penutup atau overburden itu harus ditumpuk dengan sangat hati-hati dan strategis. Nggak bisa tuh ditaruh sembarangan. Lokasinya harus ngikutin persis cetak biru yang udah disetujui supaya nanti pas mau dibalikin prosesnya gampang dan efektif. Dan pastinya, ini memastikan semua area yang Anda bongkar itu masuk dalam perhitungan akhir. Bayangin aja, mulai dari lahan lubang bekas tambang yang super gede itu, tumpukan bebatuan, jalan akses, bekas kolam sedimen, sampai ke fasilitas penunjang semuanya harus masuk ke jadwal restorasi. Pokoknya nggak boleh ada 1 meter pun area terganggu yang lolos dari radar rencana reklamasi Anda. Terakhir, bagian kelima, eksekusi dan pemeliharaan. Saatnya mengembalikan alam kita.
Nah, disinilah keajaibannya beneran terjadi. Kita mulai dengan penataan permukaan lahan dan penyebaran tanah pucuk. Terus dilanjutkan dengan revegetasi, yaitu menanam cover crop dan tanaman perintis. Di tahap inilah kita meniupkan napas kehidupan kembali ke tanah yang tadinya gersang, membalikkan dampak ekstraksi tadi. Terus tentu saja harus dijaga ketat dengan pemeliharaan rutin. Tapi pertanyaannya, siapa komandan yang memimpin eksekusi ini di lapangan? Tanggung jawab maha berat ini jatuh ke pundak Kepala Teknis Tambang atau biasa kita sebut KTT. Merekalah yang berdiri di garis depan yang mikul beban untuk memastikan visi pemulihan di atas kertas tadi benar-benar jadi realitas fisik yang sempurna. Pada akhirnya, semua aturan pemerintah yang kelihatannya ketat dan mengikat ini ada buat ngingetin kita satu hal esensial. Kepatuhan tambang itu bukan cuma soal nyentang kotak-kotak birokrasi atau ketakutan didenda puluhan miliar. Ini tuh soal menciptakan warisan. Reklamasi yang direncanakan dan dieksekusi dengan benar bakal ngebentuk lingkungan yang pulih, produktif, dan pastinya bisa bertahan untuk jangka panjang. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan sederhana buat direnungkan nih. Coba cek lagi rencana tambang Anda. Apakah cetak biru operasional Anda itu benar-benar lagi ngebangun warisan lingkungan yang berkelanjutan? Atau jangan-jangan tanpa sadar Anda cuma lagi nyiapin jalan tol menuju denda 100 miliar rupiah? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Terima kasih udah bedah materi bareng di sesi ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.